Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, saya Ardita Indah Puspitasari dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Pada sore ini, saya dan teman-teman saya akan melakukan wawancara terkait dengan pusat laba akuntansi guna memenuhi nilai mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Untuk sesi wawancara sore ini, kami melakukan wawancara langsung di PT Wahana Hijau Enviro yang bergerak di bidang jasa pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sebelah kanan saya sudah ada Ibu Saryati Damanik selaku Direktur PT Wahana Hijau Enviro. Selamat sore Ibu. Selamat sore Anita. Apa kabar Ibu? Ya, Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan hari ini Ibu? lancar. Lancar ya, Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya Bu atas waktunya sudah berkenan untuk kami wawancarai sore hari ini. Mohon izin Ibu, Ya. saya dan teman-teman saya dari semester 6 akan melakukan wawancara dan ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan terkait dengan pusat laba akuntansi manajemen di PT Wahana Hijau Enviro ini. Mohon izin ke pertanyaan pertama ya Ibu. Menurut Ibu, bagaimana Ibu memastikan bahwa pusat laba akuntansi ini sudah akurat dan relevan di perusahaan ini? Ya, jadi terima kasih ya buat adik-adik mahasiswa semua yang hadir sore hari ini, 5 orang. Ya. Jadi yang pertama-tama kita kan tahu bahwa Departemen Keuangan itu adalah satu departemen atau bagian yang menyajikan data yang menyangkut seluruh transaksi kegiatan perusahaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, transaksi perusahaan itu meliputi pemasukan, biaya-biaya, dan juga lain-lain yang berkaitan dengan berjalannya kegiatan dan operasional perusahaan. Ya. Jadi di dalam satu laporan keuangan itu tercakup seluruh kegiatan mulai dari marketing, operasional di lapangan, pengangkutan seperti PT WHI ini kan dia bergerak di bidang pengangkutan ya, transporter. Nah, terus biaya-biaya yang timbul berupa biaya kantor ya, personal di kantor, dan itu biasanya kan dalam pencatatan akuntansi sudah dibagi ya dalam kriteria-kriteria yang punya nama-nama tersendiri. Nah, bagaimana saya memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan itu akurat gitu ya. Nah, pertama setiap bagian yang melakukan pencatatan, yang melakukan kegiatan keuangan harus membuat laporan keuangan ya. Kalau dari manajemen sendiri, dari saya sebagai pembuat keputusan, diawali dengan melakukan satu fungsi budgeting ya. Di dalam budgeting ini kita sudah memasukkan semua unsur biaya yang akan kita jalankan di dalam masa periode tertentu. Misalnya budgeting itu kita susun per 4 bulan sesuai dengan target ya perusahaan itu. Nah, budgeting inilah yang akan menjadi acuan bagi kita untuk memastikan apakah pelaksanaan daripada planning atau rencana-rencana keuangan perusahaan itu berjalan dengan baik ataukah ada hal-hal yang kurang gitu. Contohnya misalnya kita sudah bikin budgeting, contoh misalnya kita udah bikin anggaran untuk operasional pengangkutan itu, katakan misalnya udah 10 juta, ternyata dia melewati budget misalnya 13 juta atau 14 juta, berarti kan ada peningkatan sekian persen ya. Nah, dalam hal ini dengan data yang disajikan dari budgeting ke realisasi, kita akan mengevaluasi kenapa ini bisa terjadi pembengkakan, ada di mana ininya masalahnya. Kita akan evaluasi untuk mencari tahu, barangkali mungkin ada kebocoran atau mungkin ada peningkatan aktivitas, peningkatan penjualan sehingga menimbulkan penambahan biaya operasional. Nah, inilah yang akan kita compare antara budgeting tadi dengan realisasi yang kita dapatkan, semua berdasarkan data-data keuangan yang disajikan oleh semua bagian yang sudah dicatatkan dalam pembukuan itu gitu ya. Nah, jadi itu yang terutama. Jadi ketika kita menemukan dalam evaluasi itu kita menemukan data bahwa ada kebocoran, maka akan kita lakukan tindakan-tindakan untuk antisipasi bagaimana supaya kebocoran itu bisa kita atasi sehingga efisiensi biaya bisa kita kendalikan untuk kedepannya. Nah, kalau misalnya ada terjadi diakibatkan dengan bertambahnya klien, omset, ke depannya dalam menyusun budgeting kita melakukan perubahan anggaran sesuaikan dengan kebutuhan yang ada gitu. Jadi begitu caranya untuk memastikan.
Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, Bu, Erika. Erika. Halo Ibu, perkenalkan saya Erika Ramadjani. Saya izin bertanya Bu, Ya. sejauh mana pusat laba berkontribusi terhadap pencapaian target keuangan perusahaan secara keseluruhan? Pusat laba atau Departemen Keuangan ini memang sangat berperan utama, ya, berperan penting, ya, terhadap pencapaian target keuangan perusahaan secara keseluruhan. Ya. Kenapa? Karena dengan data-data yang disajikan melalui pencatatan-pencatatan yang dilakukan, kita akan dapat melihat apakah target-target perusahaan kita tercapai atau tidak, ya, dengan melakukan pencatatan baik dari penjualan, biaya-biaya, dan laba. Karena semua itu akan tercatat dan tersaji, maka kita akan bisa melihat apakah target-target kita secara keseluruhan tercapai atau tidak gitu. Jadi kita tinggal mensinkronkan aja supaya kita bisa memantau dan menganalisa sejauh mana target kita tercapai, ya. Jadi kontribusinya itu pasti sangat penting. Dan ibaratnya begini, ibaratnya tubuh itu, ya, di dalam tubuh kita ini kan ada darah, ada organ-organ, ya. Perusahaan juga begitu. Ini satu tubuh, perusahaan ini banyak organ, ada organ. Tapi organ yang terpenting dalam satu perusahaan adalah uang. Nah, uang ini akan teraliri ke seluruh bagian. Seluruh aktivitas perusahaan tidak akan bisa berjalan tanpa uang. Atau di dalam bahasa akuntansi kita sebut biaya, ya. Nah, yang menggerakkan uang ini mengalir ke sana ke sini siapa? Jantung. Itu kalau di dalam organ, ya. Nah, di dalam perusahaan itu organ jantung yang di tubuh kita, kalau kita analogikan itu adalah Departemen Keuangan. Nah, dari Departemen Keuangan ini, dari data yang disajikan, kita akan bisa melihat secara terbuka semua kegiatan, baik itu penjualan, baik itu biaya, baik itu apapun, kita bisa melihat dari transaksi keuangan. Jadi kalau misalnya bagian keuangan atau pusat laba ini tidak melakukan fungsinya dengan benar, tidak melakukan tugasnya, manajemennya dengan benar, maka aliran darah tadi tidak akan berjalan dengan baik, bisa terjadi kebocoran gitu kan. Nah, jadi di dalam Departemen Keuangan inilah yang memberikan kontribusi yang terutama dalam satu perusahaan. Kalau bagian keuangannya itu bagus, mulai dari atas manajemennya sampai ke bawah di dalam Departemen Keuangan itu, biasanya perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih. Selamat sore Ibu, perkenalkan saya dengan Aprilia. Izin bertanya untuk pertanyaan berikutnya. Apa yang Ibu hadapi, apa tantangan utama yang Ibu hadapi dalam mengelola dan mengevaluasi pusat laba? Tantangan yang paling besar dihadapi dalam mengelola keuangan ini adalah mengevaluasi keuangan ini adalah ketika data-data yang disajikan itu tidak akurat atau banyak terjadi kesalahan dalam pencatatan, baik dalam hal memasukkan ke dalam kelompok-kelompoknya maupun kesalahan-kesalahan dalam pencatatan literasinya gitu. Sehingga ketika kita mengevaluasi dengan data yang disajikan yang memiliki kekurangan di sana sini, itu akan menghasilkan keputusan yang kurang akurat juga gitu. Jadi biasanya kalau saya dalam tantangannya itu memang ada di situ, atau kadang-kala sudah tiba waktunya, atau misalnya di akhir bulan atau bulan itu laporan belum selesai gitu. Nah, itu akan yang membuat sedikit terhambat untuk memutuskan ke depannya seperti apa, karena di dalam mengevaluasi laporan itu kan kita bisa mendapatkan satu gambaran apa yang sudah terjadi di transaksi-transaksi atau di kegiatan yang sebelumnya. Nah, dengan terlambatnya laporan ini kadang-kala itu membuat kita jadi lambat mengevaluasi ke depan. Jadi ini yang memang masih jadi satu tantangan, tapi ini bisa juga diakibatkan kurangnya tenaga gitu, ya, masih overload jobnya, dan memang ini yang masih saya hadapi gitu. Tapi kita ke depannya mulai membuat satu sistem, ya, yang lebih praktis, yang lebih sistematis, efisien, supaya kerja kita bisa tepat waktu.
Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Eva. Perkenalkan, saya Eva. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu untuk pertanyaan nomor 4 ini agak sensitif. Izin bertanya, mengenai pendapatan perusahaan ini, tiap bulan itu range-nya ada di berapa ya Bu? Untuk perusahaan kita memang masih tergolong kecil ya. Range kita itu masih berkisar sekitar 200 sampai 300 juta. Selanjutnya, pendapatan segitu tuh sumbernya itu hanya berdasarkan ini dari jasa ya Bu? Selain dari jasa, apakah ada sumber dari lain atau misalnya sewa menyewa atau apa? Perusahaan kita hanya mendapatkan pendapatan dari hasil pengangkutan yang dalam hal ini adalah pengangkutan limbah B3 dan limbah medis. Perusahaan kami itu bekerja sama dengan pihak-pihak rumah sakit, klinik, dan pasienkes yang menghasilkan limbah medis dan juga perusahaan-perusahaan industri yang menghasilkan limbah B3, limbah berbahaya. Jadi dengan pendapatan yang ada sekarang, jika disesuaikan dengan kebutuhan biaya yang kita butuhkan dalam pengangkutan, dalam pelaksanaan perusahaan ini, sampai sejauh ini masih menghasilkan laba, walaupun mungkin belum signifikan ya. Tapi yang pasti dengan omset yang kita miliki seperti itu, secara keuangan kita sudah berada di level break-even point ya, dan masih mendapatkan laba walaupun nggak terlalu besar. Baik, terima kasih ya Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan. Sore Ibu, perkenalkan saya Rida Renari. Izin bertanya ya Bu. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana Ibu memastikan bahwa pusat laba tetap sejalan dengan visi misi perusahaan? Yang pertama harus kita pahami dulu ya, apa visi dan misi perusahaan kita. Nah, kita berbicara dari segi bisnis aja ya. Nah, tentu semua perusahaan memiliki misi untuk menghasilkan profit ya. Saya nggak perlu bicara visi misi kami untuk melestarikan lingkungan, bukan itu kan yang kalian mau kan. Nah, tentu tujuan dari perusahaan ini didirikan selain dari sosial tadi adalah untuk menghasilkan profit ya, menghasilkan profit. Nah, ada benefitnya baik terhadap lingkungan, baik terhadap masyarakat, seperti dimana kita bisa merekrut tenaga kerja untuk bisa bekerja sama dengan kita, memberikan income kepada mereka ya. Nah, pertanyaanmu tadi, bagaimana memastikan bahwa pusat laba tetap sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Nah, untuk memastikan itu, kita harus selalu berkoordinasi dengan semua bagian, melakukan koordinasi, karena di dalam perusahaan itu kan yang pertama ada marketing, ya, bagian marketing, ada bagian keuangan, ada bagian operasional pengangkutan, operasional ya, yang terkait dengan itu, dan sumber daya manusia gitu. Nah, pusat laba ini harus selalu melakukan koordinasi dengan semua bagian untuk memastikan apakah yang mereka lakukan itu ya masih sejalan dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Misalnya bagian keuangan, manajemen keuangan, atau saya sebagai direktur keuangan sudah membuat satu anggaran dan sudah membuat suatu budget atau laba. Saya mau perusahaan ini di tahun 2025 ini punya target, misalnya saya mau 5M. Nah, target ini kan akan kita breakdown kan ke bagian marketing, ke sales, ke bagian operasional untuk pengangkutan segala macam, dan ke sumber daya manusia kita, ke HRD kita ya, supaya semua bisa sejalan dengan tujuan perusahaan yang tadi gitu. Jadi ini akan kita evaluasi setiap bulan secara final untuk memastikan apakah yang sudah kita buat perencanaan tadi berjalan sesuai dengan yang sudah terencana gitu ya, baik dari marketingnya jalan nggak gitu, karena dalam anggaran perusahaan pasti ada kan biaya marketing, biaya sales, biaya ini, begitu juga dengan biaya operasional kan, ada biaya angkut, biaya itu, biaya segala macam, begitu juga di semua lini, semua bagian. Nah, keuangan ini berperan penting gitu untuk memastikan semua berjalan dengan baik, dengan sesuai dengan visi dan misi gitu. Jadi selalu melakukan koordinasi, selalu melakukan meeting ya dengan semua bagian untuk memastikan, untuk meminta masukan, laporan dari semua bagian, dan kita akan mengcompare dengan apa yang sudah kita rencanakan dari bagian keuangan.
saat ini apakah struktur pusat olahraga di perusahaan ini sudah berjalan optimal atau belum? Kalau misalkan belum, apa yang perlu diperbaiki? Untuk struktur berarti berkaitan dengan human ya, human resources ya, dan sistem yang kita buat. Memang untuk perusahaan kecil seperti kita sampai sejauh ini belum optimal, tapi sudah bisa berjalan sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kalau dibilang optimal, ya itu tadi kan masih ada kelemahan di sana sini seperti perlambatan, mungkin laporan-laporan. Nah, tapi itu yang menjadi tantangan dan kita usahakan untuk bisa seoptimal mungkin ke depannya nanti lebih efisien lagi supaya target-target laporan setiap bulan bisa tercapai. Oke Ibu, sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak sudah berkenan diwawancarai dengan mengenai pusat laba akuntansi. Kami harap semoga perusahaan Wahana Hijau Enviro ini semakin berkembang dan sukses selalu. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih ya. Ya, Bu, Sukses makasih ya banyak. buat kalian ya. Oke, yuk. Baiklah, cukup sekian untuk sesi wawancara kita sore hari ini dengan Ibu Saryati Damani. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.